Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI Renungan hari ini kita akan angkat satu tema, yaitu dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah berdasar pada Mazmur 91. Meskipun kita tidak semua baca, tapi beberapa ayat nanti kita bahas. Dalam lindungan Allah, itulah RHI Renungan hari ini. Mari kita siapkan, saudara. Dan kenapa saya memilih tema ini dari Mazmur 91? Saya terkesan ada seorang penderita COVID, namanya Maria Natalia Sahertian. Maria Natalia Sahertian. Dia dari Paso Bakuala, Ambon. Menarik, kenapa? Karena detik-detik dia mengembuskan nafasnya yang terakhir bersama perawat yang menemaninya, dia meminta, bacakan Mazmur 91, juga pujian beberapa. Mazmur 91, orang yang sudah jelas hendak mengebuskan nafasnya yang terakhir, dia masih memegang, meyakini bahwa Tuhan tetap melindungi meskipun dia akan meninggal dunia. Mazmur 91, itulah sebabnya diangkat dalam RHI Renungan hari ini. Mari kita siapkan diri, kita hayati hal ini bersama-sama. Mazmur 91. Saya akan membaca bersama-sama. Mari kita simak. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, saya stop. Kita membaca ayat 1 sampai dengan 11 dari Mazmur 91.
Saudara, lihat, saudara cermati, Mazmur 91 bicara tentang pertolongan Tuhan dan melepaskan diri dari kesulitan, dari penyakit, dari ancaman, dari malapetaka, dari kematian. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, apa yang menarik dari Mazmur 91? Yang menarik adalah pemazmur meyakini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan luput dari malapetaka. Pemazmur meyakini bahwa orang yang berlindung kepada Allah kalis tidak akan kena penyakit menular, kecelakaan, apalagi kematian. Menarik sekali. Sehingga dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, kamu gak akan kena, kamu akan menonton saja. Ini versi pemazmur. Tapi Ibu Maria Natalia Sahertian yang baru berumur 34 tahun dengan suami dan 2 orang anak yang masih kecil, karena dia terserang COVID-19 dan dia punya komorbid, dia sudah cuci darah beberapa kali karena ada persoalan di ginjalnya. Dan dia tahu tidak mungkin tertolong. Dia mengerti bahwa sulit untuk disembuhkan. Bahkan dia sadar ajal akan menjemputnya. Tapi saudara, dia berefleksi dari Mazmur 91 bagi Ibu Maria Natalia dari Ambon. Dan saudara bisa menemukan beritanya di media sosial, di CNN dan seterusnya, tinggal googling ya, tentang seorang penderita COVID yang ingin dibacakan Mazmur 91 menjelang kematiannya. Saudara, ini luar biasa. Versi pemazmur, Mazmur 91 itu keyakinan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu akan kalis, gak akan kena. Tapi si Ibu Maria Natalia ini dari Ambon, dia menghayati bahwa meskipun fisiknya digerogoti penyakit dan sekarang ada virus pandemi COVID-19, meskipun kematian pasti datang, meskipun dia akan tinggalkan suami tercinta dan 2 orang anaknya yang masih kecil, tapi dia percaya bahwa dia tetap dalam lindungan Tuhan. Dia memang berpulang, dia memang meninggal dunia, tapi dia menghayati dalam ketenangan bahwa dia berpulang dalam damai. Dikatakan oleh 2 suster yang menemaninya bahwa setelah membaca ini, kemudian menyanyikan lagu pujian ini, saudara seiman, ibu muda ini akhirnya tutup mata dan meninggal dengan tenang. Saudara-saudara, dalam lindungan Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Dalam lindungan Tuhan bukan berarti kalau kita sakit pasti sembuh. Dalam lindungan Tuhan bukan berarti bahwa keinginan kita pasti dituruti, dikabulkan oleh Tuhan. Enggak. Dalam lindungan Tuhan berarti Tuhan punya kehendak dan kita punya permohonan, tapi penentunya adalah Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan. Refleksi ini menggetarkan hatiku, karena saya pernah mengalami proses
penyakit seperti Ibu Maria Natalia, meskipun tidak persis sama. Tapi yang jelas diserang oleh virus COVID-19 itu cukup menggetarkan. Kita ada di sal rawat inap COVID di rumah sakit, tidak boleh ditemani, karena sebab kalau ditemani akan tertular toh. Tidak boleh, istri, anak nggak boleh. Kita tidak bertemu orang, meskipun ada perawat, mereka pakai APD, dan saya bayangkan saya seminggu dalam derita itu bertemu dengan robot-robot yang baik. Ya, yang saya maksudkan mereka adalah tenaga kesehatan, perawat, bahkan dokter yang pakai APD yang sangat baik. Sebagian saya kenal, banyak yang tidak, karena saya tidak hafal, wajahnya tidak kelihatan. Secara mengerikan, sakit sendiri, harapannya tidak jelas, setumpuk, segenggam obat harus diminum pada saat pagi, siang, sore. Suntikan-suntikan, pemeriksaan tensi, lalu saturasi oksigen di dalam darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, yang paling mengerikan dalam COVID adalah harapan. Orang yang tidak punya harapan, orang yang stres akan makin parah. Saudara, saya belajar dari Mazmur 91 melalui almarhumah Ibu Maria Natalia Sahertia, yaitu dalam kondisi apapun, orang yang beriman tetap dilindungi oleh Tuhan. Dalam situasi penderitaan, kesulitan, pergumulan, dan beban yang berat kayak apapun, orang beriman tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan saya bersyukur membaca kisah dari Ibu Maria Natalia dari Ambon ini. Saya berharap sejarah kita tetap semangat, memohon kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Apakah kita diizinkan sembuh dalam lindungan Tuhan, atau kita diizinkan berpulang dalam lindungan Tuhan. Tapi sebagai hambanya, saya mengajak tetap semangat dan yakinlah Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Saya ulangi, yakinlah bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat saudara dan saya dan kita semua. Percayalah. Marilah kita berdoa. Tuhan berkatilah, tolonglah agar kami dalam kondisi apapun, ketika sehat, ketika sakit, bahkan sakit parah sekalipun, ajari kami untuk meyakini perlindungan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kami. Kami bersyukur dengan refleksi Mazmur 91, bahkan dengan almarhumah hambamu, yaitu almarhumah Ibu Maria Natalia dari Ambon, yang mengajari kami untuk berefleksi secara luar biasa. Sehingga kematian bagi orang beriman bukan hal yang menakutkan, karena ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami memiliki sikap yang tepat, meyakini penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kami. Kami mohon, berkatilah ya Allah, supaya kami memiliki sikap iman yang baik seperti ini. Demi Kristus kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin.